Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang ketiga adalah sambutan dari Kabak Kesra Provinsi Jawa Tengah. Kepada beliau, Bapak Arif Husni, Eskom, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Huda Tegalrejo, kemudian Forkopimcam Kecamatan Tegalrejo, kemudian ada Pak Kasih Pontren ya. Oh beliau Pak Kasih Pontren Menak Magelang. Dulu yang anu nggih, kemenake Pak Umar nggih. Pernah. Pak anu deh. Yang di Kendal sinten? Kemudian Kepala MTS Al Anwar Tegalrejo, dan para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi hidayah, beri kesehatan sehingga kita bisa hadir pada hari ini dalam acara apa nih Pak? Wisuda perdana. Nggih. Mohon maaf, tadi saya kira itu kelulusan MTS, Pak. Tadi tanya Pak Ngaso tadi, karena judulnya tuh MTS. Ternyata ini untuk anu ya, yang kitab kuning gitu. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, kami atas nama pemerintah wisata mohon maaf tadi Bapak Wakil Gubernur tidak bisa hadir secara pribadi karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan beliau sehingga menugaskan kami untuk hadir pada hari ini di tengah Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selengkapnya kami bacakan sambutan beliau pada acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Huda Tegalrejo, Kepala Madrasah Sanawiyah Al Anwar Tegalrejo, Forkompimcam Kecamatan Tegalrejo, Kepala Kantor Kementerian Agama atau yang mewakili, para pengasuh Pondok Pesantren dan para guru MTS Al Anwar Tegalrejo, para kiai, ustadz, alim ulama, Bapak Ibu wali santri, para santri, serta tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam suasana bahagia mendampingi anak-anak kita melaksanakan haflah dan wisuda al-asas Pondok Pesantren Raudhatul Huda dan Madrasah Sanawiyah Al Anwar Tegalrejo. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita haturkan bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Saya ucapkan selamat kepada anak-anakku siswa-siswi dan para santri
yang telah menyelesaikan studi dan melaksanakan haflah serta wisuda pada hari ini. Tetap semangat belajar nggih, teriring harapan kalian semua kelak menjadi anak yang sukses dan terus mengamalkan ilmu yang sudah didapat selama masa pembelajaran. Hadirin yang saya hormati, Pondok Pesantren adalah institusi pendidikan Islam yang telah mengakar kuat dalam sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Ia bukan hanya tempat belajar, melainkan tempat menambah jiwa, membentuk karakter, dan mengajarkan nilai-nilai luhur Islam. Lebih dari itu, pesantren juga menjadi motor penggerak kemandirian dan ekonomi umat, hingga menjadi mitra strategis pemerintah dalam banyak pembangunan. Di pesantren, pendidikan tidak semata-mata mencetak manusia cerdas, tapi lebih dari itu, membentuk pribadi yang beradab, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab terhadap agama, masyarakat, dan negara. Harus disadari, di era ini pendidikan agama Islam sangat penting, terutama untuk membentuk akhlak yang mulia dan beriman. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan toleransi yang diajarkan menjadi pondasi bagi pembentukan karakter yang kuat, tangguh, dan siap menghadapi berbagai tantangan hidup dengan lebih bijaksana. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa pembelajaran agama di pondok pesantren lebih mendalam dan komprehensif dibandingkan pada sekolah pada umumnya. Dengan pendekatan pembelajaran yang lebih holistik, serta melibatkan aspek spiritual dan moral menjadi poin plus yang diajarkan pondok pesantren ataupun sekolah Islam yang setara. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung penguatan pesantren antara lain melalui program pesantren obah dengan penambahan dana pengembangan pesantren serta mendorong program santripreneur. Dari sisi pendidikan, didorong upaya untuk menciptakan pesantren yang ramah anak dan jauh dari kekerasan dan bullying. Anak-anak yang saya banggakan, sebagai santri dan alumni madrasah, kalian memiliki identitas istimewa, cakap dalam ilmu, kuat dalam iman, dan luhur dalam budi pekerti. Maka jagalah terus identitas itu. Sebentar Pak nggih. Nggih. Saya ulangi, anak-anak yang saya banggakan sebagai santri dan alumni madrasah, kalian memiliki identitas istimewa, cakap dalam ilmu, kuat dalam iman, dan luhur dalam budi pekerti. Maka jagalah identitas itu. Jangan pernah ragu menjadi generasi Islam yang moderat, toleran, dan cinta tanah air. Memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, jangan berhenti untuk belajar. Jadilah pribadi yang jujur, disiplin, dan beradab. Pergunakan ilmu yang kalian punya untuk membawa manfaat pada lingkungan sekitar. Ingatlah bahwa di masa depan Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin yang bukan hanya cerdas, tapi juga berakhlak. Saya yakin dari pesantren dan madrasah akan lahirlah pemimpin-pemimpin itu. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Gubernur Jawa Tengah Haji Tat Yasin. Demikian sambutan beliau pada acara hari ini, dan kami juga tadi mengapresiasi yang luar biasa kepada Pompes ini. Sudah ada sekolah formal, ada MTS, dan ini bagian dari salah satu penanganan anak tidak sekolah, dan kita harapkan nanti ini menjadi contoh untuk pondok-pondok pesantren yang lainnya. Kita harapkan pondok pesantren punya pendidikan formal, monggo mau dalam bentuk, kalau di pondok pesantren ada ULA, Wusto Ulia, atau MMI, MTS, MA, atau SD, SMP, SMA, atau bekerja sama PKBM. Nah, kita harapkan pondok pesantren sudah ada pendidikan formal semua. Anak-anak kita nanti ke depan biar mendapat
pendidikan formal sehingga nanti ke depannya tadi sudah disampaikan karena ke depan itu kan kita tetap harus taat pemerintah. Jadi di situ kita umpamanya tadi dicontohkan jadi kepala desa, ya betul pondoknya sudah tinggal formalnya itu ya. Nah dengan ini kita harapkan nanti pemimpin ya tidak hanya pinter tapi juga pinter agama. Ya contoh kita adalah Gus Yassin, beliau ya pinter umumnya juga pinter agamanya. Jadi imbang. Pak Lutfi banyak umumnya, kalau Gus Yassin dua-duanya. Nah, ini kan pemimpin yang imbang. Saya kira gitu dari kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.